Ya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran kita semua pada kesempatan siang hari ini, di mana saya akan membawakan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, seperti yang sudah beberapa bulan kami lalui, bahwa di pendidikan guru penggerak kami ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, salah satu tugas yang harus kami selesaikan Bapak Ibu di modul 1.4 ini adalah tentang penerapan budaya positif. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini, ada kesepakatan belajar yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya. Kemudian, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya. Kemudian, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian kesepakatan berikutnya, berpendapat setelah dipersilakan. Kesepakatan berikutnya, berpartisipasi penuh dan mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Bagaimana Bapak Ibu? Semua gembira? Gembira. Oke, terima kasih. Jadi, apakah masih ada kesepakatan lagi yang harus kita tambahkan? Atau ini sudah Bapak Ibu sudah setuju dengan kesepakatan kita ini? Setuju ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mari kita mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini dengan perasaan yang gembira. Kita berpikiran terbuka dan saling menghormati serta berpartisipasi penuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya. Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya Bapak Ibu. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak kita. Ya, jadi itu tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul kita tadi, penerapan budaya positif. Nah, saya ingin tanya dulu, kira-kira kalau saya menyatakan budaya positif, apa yang terbersit di dalam pikiran Bapak Ibu? Apa itu budaya positif kalau menurut Bapak Ibu? Kira-kira ada yang berpendapat Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu Resti. Terima kasih. Kalau bagi saya dan menurut saya, budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang. Terima kasih. Terima kasih Ibu, bagus sekali. Betul Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu adalah nilai, ya. Mari kita lihat bersama. Nah, budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada anak-anak murid kita agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada enam dimensi ya Bapak Ibu ya.
Kira-kira ada yang tahu 6 dimensi itu yang mana-mana saja Bapak Ibu? Iya, baik, Ibu Berta. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Profil belajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Iya. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Iya. yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, itu dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri, betul. Yang ketiga, bergotong royong. Iya. Keempat, berkebinekaan global. Ya, betul Bu. Kelima, bernalar kritis. Dan Iya. yang keenam adalah kreatif. Betul, tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Iya, jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dari ke-6 dimensi itu Bapak Ibu masih ada sub-sub dimensi ke bawah, ya. Itu saya rasa kita juga sudah pernah baca apa sub-sub dimensinya dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, ada 7 konsep utama budaya positif Bapak Ibu yang akan kita bahas pada kesempatan kita siang hari ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ya. Apa itu perubahan paradigma belajar? Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, ini di restitusi masih di posisi kontrol guru. Ya, jadi kita Bapak Ibu itu memiliki 5 posisi kontrol. Sebentar kita akan bahas bersama. Kemudian keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sebagai wali kelas nanti harus membuat keyakinan di dalam kelas masing-masing. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nanti kita akan bahas bersama juga bagaimana penerapan segitiga restitusi di dalam menghadapi masalah. Jika ada masalah yang muncul di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu guru yang mana anak-anak kita mungkin mereka melakukan satu kekeliruan atau kesalahan. Nah, di situ kita akan menerapkan bagaimana menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita melangkah di yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kira-kira kalau dikatakan pembelajaran dengan perubahan paradigma baru ini, kira-kira pemahaman Bapak Ibu seperti apa? Adakah kira-kira? Ya, silakan, Pak Idris. Ibu, Ya. menurut pemahaman kami, perubahan paradigma baru itu atau perubahan paradigma belajar itu terjadi dari pembelajaran yang berfokus pada guru Betul. dan berubah menjadi pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada peserta. Betul Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma belajar, kalau kemarin kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu bahwa kita masih memegang kontrol penuh atas pembelajaran. Jadi pembelajaran itu selalu berpusat di kita sebagai pendidik, sebagai guru. Tetapi di perubahan paradigma belajar ini Bapak Ibu, kita akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan, nah ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Berta, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya, yang harus diwujudkan di mana Bapak Ibu? Di anak-anak murid kita. Betul Bapak Ibu. Iya. Nah, di dalam membangun budaya positif itu Bapak Ibu, sekolah, semua stakeholder sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif
aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah membangun budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu, maka motivasi intrinsik anak-anak kita itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kita melangkah ke yang kedua, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, saya mau tahu dulu, kira-kira kalau kita mengatakan disiplin ini, apa yang terlintas di benak kita, Bapak Ibu, sebagai pendidik di sekolah? Apa makna disiplin itu buat kita di sekolah, Bapak Ibu? Kira-kira ada yang tahu, Bapak Ibu? Iya, Ibu Lesti. Ya, saya rasa kalau dikatakan disiplin, mendengar saja dari kata disiplin, saya rasa Bapak Ibu akan tahu atau sudah tahu apa itu disiplin. Tapi menurut saya di sini, disiplin itu merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Betul Bapak Ibu, betul. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Ya, jadi disiplin itu adalah kemampuan kita sebagai individu untuk mengontrol diri kita, ya, melakukan sesuatu yang positif. Nah, betul Bapak Ibu, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk apa Bapak Ibu? Untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai di diri kita masing-masing itu nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena kalau motivasi ekstrinsik Bapak Ibu itu akan bersifat sementara saja. Tetapi kalau motivasi intrinsiknya anak-anak itu muncul, maka itu akan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, tadi sempat kita mengatakan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu memiliki sifat-sifat positifnya masing-masing. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang masing-masing. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, ya, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap peserta, setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol diri. Bagaimana kita mengontrol diri? Nah, di sini Bapak Ibu, saya ada sebuah ilustrasi, ya. Nah, anggaplah Bapak Ibu dan teman melakukan kegiatan. Ya, coba kita buat. Misalnya Bapak Ibu adalah A dan rekan Bapak Ibu adalah B. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, di tangan yang Bapak Ibu kepal itu, Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah,
Tugas rekan Bapak Ibu yaitu RB adalah mencoba dengan segala cara untuk bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ya. Kan di sini ada sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu ya. Tetapi ada teman yang berusaha untuk membuka kepalan tangan ini dengan segala cara, dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan mungkin menggoda dan menggelitik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, bersediakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan tersebut? Coba Bapak Ibu. Bersediakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan tersebut? Kalau di kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Walaupun dengan cara apa saja yang teman Bapak Ibu ingin buka kepalan tangan tersebut, kira-kira Bapak Ibu mau membuka tidak? Tidak ya. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke yang tadi, kontrol diri. Ya. Bagaimana kita bisa mengontrol diri? Karena yang membuka kepalan tangan itu adalah kita sendiri Bapak Ibu. Walau dengan cara apapun rekan kita berusaha untuk membuka itu, kalau kita tidak mau membukanya, maka itu tidak akan kita buka. Karena kita memegang kendali penuh atas diri kita. Jadi orang lain tidak bisa mengintimidasi kita, memarahi kita, ayo buka. Kalau kita merasa bahwa itu memang sangat berharga buat kita, kita tidak akan membukanya Bapak Ibu. Seperti halnya dengan anak-anak didik kita Bapak Ibu. Sebagaimanapun kita sebagai pendidik untuk memberikan kontrol kepada anak kita, itu sifatnya hanya sementara Bapak Ibu. Tetapi anak-anak didik kita memiliki kontrol penuh atas diri mereka. Jadi hanya mereka yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Tetapi kita sebagai pendidik berkewajiban untuk memunculkan motivasi intrinsik tersebut. Ya, baik Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Di kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ada 7 konsep dasar ya. Nah, kita ke yang ketiga sekarang. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan setiap orang itu berbeda Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita dari 200 lebih anak-anak kita di sini itu jelas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Nah, kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pula. Ya, macam saya. Kalau saya melihat dunia itu, dunia itu bulat. Tapi belum tentu buat orang lain. Kalau dia melihat seperti ini, dunia itu rata. Masa aku bilang dunia bulat? Ya, walaupun sebenarnya dari fisika itu benar ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, anak-anak kita ada yang kebutuhannya bertahan hidup. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita memenuhi mungkin makanan kita, tempat tinggal kita, pakaian yang kita gunakan, baju-baju, itu termasuk di kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak kita mungkin kebutuhan bertahan hidupnya ini mungkin ada yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan merasa diterima atau disayangi. Nah, saya teringat ada anak kita itu harus selalu berulah Bapak Ibu. Nah, kenapa si anak yang selalu berulah? Karena ternyata
dia itu membutuhkan perhatian dari kita Bapak Ibu. Dia ingin mencari perhatian dari kita karena mungkin mana tadi Bapak Ibu? Karena mungkin kebutuhan merasa diterimanya itu tidak terpenuhi di rumah, ya. Jadi di rumah anak-anak kita itu tidak diperhatikan oleh orang tua, sehingga sampai di sekolah mereka kadang berulah untuk mencari perhatian kita Bapak Ibu gurunya di sekolah. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Ya, jadi anak-anak kita itu tidak mau dikekang Bapak Ibu. Karena semakin kita mengekang anak-anak kita, mereka akan semakin berontak. Ya. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada mereka dengan bertanggung jawab. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebutuhan kesenangan. Ya. Ini juga berkaitan dengan pembelajaran kita di sekolah Bapak Ibu. Ya. Bagaimana anak-anak merasa senang di dalam belajar. Terkadang lingkungan belajar kita sudah mendukung, sudah kondusif, sudah tenang seperti lingkungan sekolah kita di sini. Tetapi bukan yang seperti itu Bapak Ibu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk kesenangan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ya tidak bisa juga dipungkiri Bapak Ibu bahwa ada anak-anak kita itu yang kadang terlalu merasa menguasai. Ya. Seperti halnya di kelas, kadang ada anak-anak kita itu yang selalu merasa bahwa oh iya saya ini mampu, dan itu tidak bisa kita salahkan Bapak Ibu. Ya. Saya mampu, saya ini, saya punya power. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk kebutuhan dasar manusia. Ada 5 di sini Bapak Ibu, kita sudah bahas bersama. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada sebuah kasus. Ya. Ibu Ria guru kelas 6 SD. Dia di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Budi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Budi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal tersebut? Ya, coba Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang menghadapi situasi seperti Ibu Lia ini, yang selalu mendapati Budi yang meminta bekal makan siang dengan paksa kepada teman-teman, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian apa alasan kalau misalnya Bapak Ibu ini, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria itu sebaiknya mencari tahu alasan Budi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Budi. Ya, karena bisa saja di rumah Budi tidak pernah dibuatkan bekal oleh orang tuanya Bapak Ibu, sehingga sampai di sekolah ya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama mungkin Budi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan dan minum, sehingga dia mencari jalan pintas, memaksa temannya untuk memberikan bekal mereka. Kemudian dari hal tersebut teman Budi jadi memperhatikan Budi. Ada yang merasa kesal ya karena makan siangnya diambil. Nah, di posisi Budi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Betul Bapak Ibu. Kemudian mungkin juga Budi ini bosan
dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, karena selalu membawakan bekal yang sama Bapak Ibu. Ya, sama juga kita kalau di rumah makanya ikan asin terus. Kita juga pasti bosan Bapak Ibu. Jadi sekali-sekalilah ada variasi makanan. Ya, supaya kita tidak merasa bosannya. Begitu juga di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Makanya sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Betul Bapak Ibu, 100 buat Bapak Ibu. Kemudian di yang kelima ini mungkin Budi hanya iseng dan dia sangat menikmati ekspresi wajah temannya yang sedang kesal, karena terkadang memang anak-anak kita juga ada yang suka iseng Bapak Ibu. Walaupun mungkin dia punya bekal, tetapi karena dia ingin membuat temannya ya mungkin merasa dongkol, atau dia suka kalau temannya kelihatan bermuram durja, dia melakukan seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang keempat Bapak Ibu. Kalau 3 tadi kebutuhan dasar manusia, ini teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama, ya, jadi semua motivasi itu memiliki ini Bapak Ibu. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Nah, perilaku yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang anak-anak kita melakukan disiplin itu karena dia takut dihukum. Ya. Wah, saya harus cepat-cepat ke sekolah. Nanti saya disuruh lari di lapangan, atau nanti saya disuruh membersihkan toilet. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh ya, saya kembali ke yang pertama tadi Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Kenapa masuk motivasi eksternal Bapak Ibu? Karena itu berasal dari luar murid. Iya. Berasal dari luar murid. Dia hanya melakukan disiplin itu karena takut dimarahi, takut dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, siswa berpikir begini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Saya cepat datang di sekolah, saya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, siswa itu melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan Bapak Ibu. Karena mungkin supaya saya dielu-elukan oleh teman saya, supaya saya disukai oleh Bapak Ibu guru saya. Nah, itu juga termasuk di motivasi eksternal, betul Bapak Ibu. Tetapi motivasi yang kita ingin bangun di anak-anak kita yaitu motivasi internal. Ya, tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Nah, bagaimana mereka menghargai diri sendiri? Dan akan muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Oh, saya bisa, kalau saya disiplin, berarti saya bisa mengatur kehidupan saya ke depan. Saya disiplin waktu datang di sekolah, berarti di dalam kehidupan saya sehari-hari juga pasti saya sudah bisa disiplin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Baiklah Bapak Ibu, karena ada konsep di sini ada 2 konsep disiplin Bapak Ibu ya. Yang pertama itu dengan identitas yang gagal, dan nanti ada dengan identitas yang sukses.
Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas yang gagal, di sini ada dua Bapak Ibu. Nah, ini yang kadang kita salah persepsi di penghargaan Bapak Ibu ya. Nah, kalau di hukuman ini sudah pasti kita tahu bahwa itu pasti gagal. Kenapa? Karena itu akan menyakitkan buat yang menerima hukuman. Kemudian membuat yang menerima hukuman itu tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi murid-murid kita akan merasa takut dan merasa terpaksa. Sehingga saat murid-murid kita melakukan kesalahan itu, mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Karena apa? Takut dihukum. Jadi mereka tidak akan jujur kepada kita kalau mereka melakukan kesalahan. Kemudian ini juga akan membuat murid kita menjadi rendah diri. Ya, itu akan membuat murid kita menjadi rendah diri. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu di hukuman. Kemudian, kenapa di penghargaan yang selama ini kadang kita melakukan itu ya Bapak Ibu ya? Ya, kadang kita memunculkan motivasi anak kita itu dengan memberikan penghargaan kepada mereka. Kenapa dikatakan identitas gagal Bapak Ibu? Padahal motivasinya anak-anak sudah terbentuk, tetapi jangan lupa Bapak Ibu, itu hanya motivasi, betul, motivasi eksternal. Kenapa? Apa alasannya sehingga penghargaan ini dikategorikan ke dalam identitas gagal? Karena pertama itu tidak efektif Bapak Ibu. Kemudian akan merusak hubungan. Jadi di dalam kelas Bapak Ibu, kalau kita memberikan penghargaan kepada 1-2 orang, yang lainnya pasti merasa betul. Ya. Kemudian akan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak melakukan segala sesuatu itu hanya karena ingin dipuji, ingin diberi imbalan, ingin diberi penghargaan, bukan karena memang mereka mampu Bapak Ibu. Betul, ya. Kemudian ini menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang Bapak Ibu, kenapa rankingan itu sudah tidak ada? Karena itu tadi, anak-anak akan merasa rendah diri, yang tidak ranking, yang rankingnya paling belakang. Dan anak-anak yang mendapatkan ranking yang pertama, kedua, dan mungkin sampai 10 besar itu hanya karena mereka belajar, itu hanya karena mereka ingin mendapatkan ranking, bukan karena mereka ingin menggali potensi mereka Bapak Ibu. Ya, itu. Kenapa dikatakan gagal? Kemudian kenapa dikatakan gagal penghargaan ini Bapak Ibu? Karena merampas hak menghargai dirinya. Jadi merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Mereka tidak akan menghargai dirinya karena sebenarnya potensi mereka itu masih lebih dari itu. Tapi karena mereka menginginkan penghargaan, ya begitu ya Bapak Ibu. Hanya karena mereka mau dihargai, dikasih imbalan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini dia konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu Bapak Ibu ada 4 ya. Itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring dan berkelanjutan. Sebenarnya ini mengapa dikatakan identitas sukses Bapak Ibu? Karena memang sudah memunculkan motivasi anak Bapak Ibu ya, motivasi intrinsik anak. Cuma ini perlu monitoring berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, murid juga sudah menghormati peraturan. Kemudian murid juga sudah tidak berlama-lama lagi merenungi kesalahannya Bapak Ibu, karena mereka memiliki solusi. Ya. Kemudian, nah ini yang paling bagus Bapak Ibu, restitusi. Kenapa dikatakan identitas sukses? Karena murid sudah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ya. Kemudian murid juga sudah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain.
Kemudian ada teori kontrol. Ya, seperti yang tadi kita sudah praktekkan di yang mengepalkan tangan Bapak Ibu ya di situ. Kemudian murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan dan diharapkan inilah yang kita lakukan di dalam menuntun anak-anak kita Bapak Ibu. Restitusi. Ya, betul Bapak Ibu. Nah, di sini apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi, ya namanya manusia biasa pasti kita akan melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kita akan kembali ke komunitas kita dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, di sini ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Betul Bapak Ibu. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Kemudian di sini ada tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan kepada anak. Kira-kira apa yang mereka bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka? Ya, kemudian di sini ada menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anak untuk bisa melihat ke dalam diri mereka. Ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang 5 kebutuhan dasar ya. Kira-kira anak ini melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di mana? Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya anak yang terbentuk, bukan tindakan mereka. Ya. Kemudian fokus pada solusi. Ya. Solusi dari pemecahan masalah. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kira kita semua paham ya. Oke, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Betul Bapak Ibu. Nah, di hukuman itu misalnya kita ambil kasus siswa yang makan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, di hukuman itu misalnya guru menghukum murid dengan membersihkan toilet sekolah. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ya, itu Bapak Ibu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, nah guru memberikan konsekuensi mengerjakan tugas individu selama jam istirahat. Ya, kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu untuk konsekuensi Bapak Ibu. Tetapi kalau di restitusi, nah guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah makanya Bapak Ibu di awal kegiatan kita tadi saya sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu wali kelas nanti akan membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak-anak kita yang bermasalah, tinggal tanya, oh kamu sudah mengikuti keyakinan kelas kita nak atau belum? Gitu ya. Tetapi nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas bersama Bapak Ibu. Kemudian di restitusi, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena murid tidak takut, murid tidak merasa terintimidasi. Jadi murid itu mengakui kesalahannya, berani mencari solusi dari kesalahan yang dia perbuat. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh lagi, contoh kasus Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga menjadi damai pada saat pelajaran tersebut berlangsung. Dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, ini untuk guru matematika nih. Ya. Pada saat guru matematikanya Pak Sena menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu
membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan pasien. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Apakah Bapak Ibu setuju? Ya, silakan Bapak. Kepala sekolah, silakan. Terima kasih Bu, kesempatan. Ya, menurut pendapat saya tidak setuju Baik Pak. dengan tindakan Pak Seno karena secara tiba-tiba memberikan pertanyaan yang membuat IPA gugup sehingga IPA menjatuhkan tasnya dan membuat tergegap dan akhirnya merasa sangat malu karena menjadi beban tertawaan teman-teman. Betul. Jadi tindakan Pak Seno ini tidak betul Bapak Ibu, karena itu akan berpengaruh di psikologisnya IFA. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno ini terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Menurut pengamatan kami, tindakan tersebut merupakan konsekuensi. Betul. Karena itu merupakan akibat dari perilaku IPA yang tidak menjalankan pembelajaran saat berlangsung. Betul, terima kasih Pak. Jadi memang tindakan Pak Seno ini adalah sebuah konsekuensi karena kenapa? Ini akibat dari perilakunya IPA sendiri. Walaupun sebenarnya tindakan Pak Seno ini tidak benar Bapak Ibu, tetapi memang IPA juga yang tidak memperhatikan pelajaran sehingga Pak Seno memberikan pertanyaan, walaupun sebenarnya tujuannya Pak Seno itu bukan untuk mempermalukan IPA, tetapi secara tidak sengaja juga IPA ini karena tasnya jatuh maka dia tergagap Bapak Ibu, jadi dia akan malu ya. Tapi itu memang termasuk di konsekuensi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal tadi itu yang hukuman, kemudian di identitas sukses itu disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, kita melangkah ke yang kelima, restitusi. Nah, di sini restitusi posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum nih, dijewer telinganya. Ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer. Betul. Jadi 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu kadang kita lakukan di proses menuntun anak-anak kita di sekolah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus jujur dulu sama saya. Yang selama ini dilakukan itu yang mana Bapak Ibu? Dari kelima ini yang mana yang dilakukan selama ini? Penghukum Bapak Ibu ya. Saya juga selalu melakukan penghukum dan membuat merasa bersalah. Padahal sebenarnya Bapak Ibu itu tidak bagus. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini masih ke identitas gagal Bapak Ibu ya. Di penghukum ini masuk di identitas gagal Bapak Ibu dengan membuat merasa bersalah. Nah, penghukum itu guru berbuat menghakimi, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu di penghukum. Kemudian guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa Bapak Ibu? Mungkin saya akan mencuri, saya akan menyuruhmu lari di lapangan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, guru jadi
berontak, murid menjadi pendendam, murid menyalahkan orang lain. Itu hasilnya kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Begitu juga dengan pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, guru yang berbuat merasa bersalah ini, guru berbuat itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, contoh kalimat yang guru sampaikan itu, kamu sudah mengecewakan ibu. Ya, itu kamu sudah mengecewakan ibu. Ini kadang kita lakukan sama anak-anak, kita sampaikan sama anak-anak, Bapak Ibu. Tetapi ternyata itu tidak bagus, Bapak Ibu, karena anak-anak akan menyembunyikan kesalahan mereka. Anak-anak akan menyangkal, anak-anak akan berbohong. Ya. Kemudian masuk di identitas sukses, di teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya ya, yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, lakukannya demi ibu. Atau ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Itu kita memposisikan diri sebagai teman. Tetapi ternyata itu tidak bagus, Bapak Ibu, karena anak akan ketergantungan. Betul, Bapak Ibu, anak akan ketergantungan. Dan itu pasti akan memunculkan motivasi eksternal mereka. Kemudian di pemantau, ini sudah masuk di identitas sukses, Bapak Ibu ya. Tetapi masih di motivasi eksternal yang muncul. Jadi gurunya ini menghitung dan mengukur. Ya, jadi ada tolak ukur untuk memberikan konsekuensi misalnya. Nah, misalnya ini, apa yang guru katakan? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Ya, akan muncul lagi konsekuensi, Bapak Ibu. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu jadi anak-anak akan menyesuaikan bila merasa diawasi. Jadi kalau anak-anak merasa diawasi, anak-anak akan berbuat, misalnya kasih keluar baju, Bapak Ibu ya. Ini terkadang kita dapatkan di anak-anak kita. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, bajunya di luar. Tapi saat kita dekat-dekat, langsung masuk. Nah, itu karena mungkin selama ini kita hanya memposisikan diri sebagai pemantau, Bapak Ibu. Dan yang paling bagus yang memunculkan motivasi intrinsik siswa itu adalah manajer. Kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, di sini apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Misalnya, kembali lagi ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini di kelas kita, nak? Ya, apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu? Ya, jadi anak-anak akan termotivasi, oh iya betul, saya harus memperbaiki kesalahan saya seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan hasilnya anak-anak akan semakin terkuatkan karakter mereka, Bapak Ibu. Karakter mereka akan semakin kuat. Karena mereka sudah memunculkan motivasi intrinsik mereka. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa? Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kepada anak kita, saya kecewa sekali dengan kamu, itu kita memposisikan diri kita sebagai kontrol pembuat merasa bersalah. Karena anak-anak akan merasa bersalah. Oh iya, saya melakukan kesalahan sama mereka. Nah, saya melakukan kesalahan sama Pak Rahmat, Pak Anda dan seterusnya. Mereka akan merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, ini kita menjudge Bapak Ibu. Jadi itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya Naya. Ini sebagai teman itu tidak bagus juga Bapak Ibu. Karena tidak ada jarak antara murid dengan kita. Memang
ada beberapa hal yang kita harus memposisikan diri kita sebagai teman. Tetapi di hal-hal tertentu itu tidak bagus Bapak Ibu. Kemudian di pertanyaan berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini penghargaan lagi Bapak Ibu. Bagus atau tidak memberikan penghargaan? Kurang bagus, betul. Jadi kita memposisikan diri kita di pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang diharapkan di posisi kita sebagai manajer. Nah, di pertanyaan di sini, kamu selalu yang paling terakhir, itu juga penghukum Bapak Ibu, karena akan berdampak sama anak. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk posisi kontrol yang paling bagus yang seharusnya kita sebagai bapak ibu guru itu lakukan sama anak-anak itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Betul Bapak Ibu. Nah, sebagai manajer itu nanti ada langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, disitulah nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada juga tentang keyakinan kelas. Nah, di awal kegiatan kita tadi saya sudah menyampaikan tentang Bapak Ibu wali kelas itu nanti akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Di sini. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara. Ya. Nah, menurut dosen di tahun 1968 ini, suatu keyakinan akan lebih baik memotivasi seseorang dari dalam, dari intrinsiknya Bapak Ibu. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau kita mengikuti peraturan itu kan masih eksternal Bapak Ibu. Oh ya, saya harus cepat-cepat ke sekolah karena nanti ini ada konsekuensi lagi yang harus kita pikirkan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita membuat peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu belum terlalu bagus Bapak Ibu ya, jadi kita harus memunculkan keyakinan kelas. Apa yang kita yakini bersama-sama di dalam kelas. Nanti kita akan mungkin lain waktu kita akan belajar membuat keyakinan kelas bersama-sama Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan kelas ini akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, kalau lingkungan positif sudah tercipta Bapak Ibu, maka yang paling ini adalah membudayakan positif tersebut. Membudayakan hal positif tersebut. Karena sesuatu yang sudah membudaya itu tidak akan cepat hilang. Itu akan berkelanjutan Bapak Ibu kalau sudah membudaya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada peraturan. Kemudian di sini nilai kebajikan yang dituju Bapak Ibu. Misalnya, kita membuat peraturan di dalam kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, betul. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk di nilai kebajikan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan Bapak Ibu ya, nilai kebajikannya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Betul, dan juga kesabaran. Kalau budaya antri ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang merokok untuk kesehatan dan keselamatan. Gunakan masker. Betul. Dan berjalan di kelas dan di koridor. Keselamatan. Betul Bapak Ibu. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ya,
bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Seperti apa keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas menghormati orang lain, ya kan? Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, itu seperti yang tadi yang saya sudah sampaikan, bersifat universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada dilarangnya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau dari kalimat dilarang membuang sampah sembarangan Bapak Ibu, kalimat positifnya seperti apa? Betul, buanglah sampah pada tempatnya, atau bisa jagalah kebersihan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu, supaya mudah diingat dan dipahami. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas, saat kita membuat keyakinan kelas nanti Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas yang memang kita bisa terapkan di lingkungan kelas kita. Ya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita mengadakan rapat curah pendapat. Kira-kira apa saja keyakinan kelas kita? Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya sudah tidak relevan lagi, ya kita ganti lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini masih seperti yang tadi. Nanti kita akan berusaha membuat untuk dokumentasinya itu. Nah, kita sampai di yang terakhir Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, maka kita harus menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu adalah restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah sempat kita singgung Bapak Ibu ya. Nah, melalui restitusi guru dapat apa yang akan kita lakukan melalui restitusi Bapak Ibu? Ini yang pertama, membantu murid jadi lebih memiliki tujuan. Disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ada solusi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya. Jadi anak-anak yang berpikir, oh iya betul, kalau saya melakukan kesalahan ini dampaknya buat saya, dampaknya buat orang lain apa? Itu ya. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Betul Bapak Ibu. Nah di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya si anak. Kemudian yang kedua, memfasilitasi tindakan yang salah. Nah, kalau divalidasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lontarkan. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, kalau macam anak kita si Christian yang sering ini, ya kita bisa restitusi Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, di sisi ini Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan yang bisa kita sampaikan itu Bapak Ibu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saat kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita yakin anak-anak kita akan termotivasi dari dalam. Nah, di sini menstabilkan identitas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kalimat-kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan.
bisa juga kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat yang kita lontarkan untuk anak di menstabilkan identitas. Jadi anak-anak akan merasa tenang untuk jujur kepada kita. Setelah mereka merasa tenang, kita ke validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, seperti tadi kita ini kan mengepalkan tangan kita itu karena kita mengontrol diri kita. Tetapi di sini anak-anak melakukan kesalahan dan kita tidak memberikan kalimat-kalimat yang wah kamu salah, menjudge istilahnya, ya. Tetapi kita memberikan kalimat-kalimat yang membuat anak itu menyadari kesalahannya sendiri tanpa kita sampaikan bahwa kamu salah, dia menyadari bahwa dia salah. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini sudah ada juga sedikit Bapak Ibu contoh kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan kepada anak. Dan bisa juga mungkin solusi yang kita tanyakan kepada anak di tadi validasi tindakan yang salah. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di beberapa minggu kemarin Bapak Ibu. Selamat pagi Ica. Selamat pagi Ica. Ica tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya terlambat. Oke. Ica berangkat ke sini jam berapa? Jam 7.30 Bu. Lalu Ica tahu sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7.30 Bu. Nah, kalau Ica tahu sekolah kita masuk jam 7.30, Ica berangkat dari rumah jam 7.30. Apakah Ica sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Ya, jadi Ica, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah datang ke sekolah terlambat. Ibu pernah masuk ke dalam kelas terlambat. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan sama-sama mencari solusi supaya Ica tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Pasti Ica punya alasan mengapa datang terlambat. Saya bangun kesiangan Bu. Mengapa sampai Ica bisa bangun kesiangan? Tadi malam saya bermain HP sampai lupa waktu Bu. Baik. Nah, jadi Ica terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Itu disebabkan karena Ica main HP sampai lupa waktu. Ya. Nah, kira-kira apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Kalau Ica tahu bahwa Ica melanggar keyakinan kelas, berarti Ica masih ingat keyakinan kelas kita itu apa? Masih Bu, datang tepat waktu, ya, tidak membuang sampah sembarangan, dan baik. Jika Ica masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan Ica lakukan agar Ica tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidur lebih awal dan mengurangi bermain HP. Bagus Ica. Kapan itu Ica mulai laksanakan? Malam ini Bu. Oke, bagus. Jadi Ica sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan agar selalu mentaati peraturan sekolah kita ke depan, ya. Terima kasih Ica. Jadi ini video penerapan segitiga restitusi yang saya sudah lakukan beberapa
minggu kemarin Bapak Ibu. Dan di sini saya sudah berusaha untuk menerapkan ketiga hal yang tadi kita sudah bahas bersama. Ya, bagaimana menstabilkan identitas, bagaimana memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan hari ini semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Semoga kita bisa menuntun anak-anak kita ke depan dengan lebih baik lagi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Dan saya berharap Bapak Ibu ke depan kita lebih lagi saling berkolaborasi untuk mewujudkan siswa kita menerapkan dan membudayakan disiplin positif di sekolah kita. Kemudian dari situ juga kita berharap bahwa murid-murid kita boleh mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya hari ini di dalam sesi berbagi kita pada saat ini, dan atas mungkin ada kesalahan kata yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih sudah berbagi, sudah menerima saya di dalam aksi nyata pada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang semua.